Selamat sore, saya Valencia Febriana dari kelas S1 IT KJ 2403 dari program studi Teknologi Informasi dari Telkom University Jakarta. Telkom University Jakarta. Hari ini saya ingin mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Studi Kasus WannaCry, peran DRP dalam krisis cyber. Serangan cyber menjadi ancaman besar bagi sistem informasi, terutama dalam layanan kesehatan yang menyimpan data sensitif pasien. Studi ini mengkaji implementasi Disaster Recovery Plan atau DRP sebagai bentuk mitigasi terhadap serangan ransomware WannaCry yang terjadi pada Mei 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana DRP mampu mengurangi dampak bencana digital terhadap operasional IT. Metode ini menggunakan studi literatur dan pendekatan deskriptif analitis terhadap laporan insiden dari National Health Service atau NHS. Hasil menunjukkan bahwa ketiadaan sistem backup yang rutin dari segmentasi jaringan menjadi penyebab utama meluasnya dampak serangan. Temuan ini memperkuat urgensi penerapan DRP yang komprehensif, khususnya dalam sektor krisis seperti layanan kesehatan. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak positif pada efisiensi layanan, namun juga pembukaan celah baru dalam bentuk ancaman cyber. Salah satu bencana digital yang menggemparkan dunia adalah serangan ransomware WannaCry yang melumpuhkan lebih dari 200 sistem komputer di 150 negara pada Mei 2017. Sektor kesehatan menjadi salah satu korban terdampak paling parah, khususnya di sistem IT milik National Health Service di Inggris. Serangan ini mengeksploitasi kerentanan protokol SMB atau Server Message Block pada sistem operasi Windows. Ini mengekspresi data korban. Ketiadaan sistem pemulihan bencana DRP yang efektif menyebabkan keterlambatan pemulihan layanan dan kerugian operasional yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran DRP dalam merespon bencana serangan cyber dan menganalisis kesalahan serta pembelajaran dari kasus WannaCry. Selain itu, kajian ini menyoroti pentingnya kesiapan sistem IT dalam sektor kritikal terhadap ancaman cyber melalui DRP yang matang. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Fokus utama adalah pada analisis insiden serangan WannaCry terhadap sistem informasi layanan kesehatan, khususnya NHS Inggris. Sumber data diperoleh dari laporan resmi, artikel, jurnal akademik, dan publikasi lembaga keamanan cyber. Langkah-langkah metode penelitian meliputi: pertama, identifikasi faktor serangan dan kelemahan sistem. Kedua, evaluasi penerapan DRP saat insiden. Yang kelima, analisis strategi pemulihan pasca insiden. Yang keempat, komparasi terhadap standar ideal DRP mengacu NIST SP 834 Rev 1 dan ISO atau IEC 27031 2011. Data dikumpulkan melalui telaah literatur, analisis konten laporan forensik, dan laporan kebijakan keamanan NHS. Analisis dilakukan secara naratif dan dikategorikan ke dalam aspek teknis dan manajerial.
3.1 hasil beberapa temuan utama dalam studi kasus ini adalah: 1. Backup tidak terisolasi. NHS tidak memiliki sistem backup offline atau air-gapped. Akibatnya, data cadangan ikut terenkripsi oleh RAM software. Yang kedua, sistem operasi rentan. Sebagian besar perangkat masih menggunakan Windows XP 7 yang sudah tidak didukung pembaruan keamanan. Yang ketiga, ketiadaan prosedur DRP. Tidak ditemukan dokumentasi prosedur pemulihan yang jelas, menghambat koordinasi respon insiden. 4. Minimnya latihan simulasi. Tidak ada simulasi bencana IT secara rutin yang mengakibatkan seluruh unit teknis dan manajemen. 3.2 Pembahasan. Kasus ini menunjukkan bahwa DRP bukan hanya dokumen formalitas, melainkan strategi nyata dan menemukan keberlangsungan operasional saat krisis. Serangan WannaCry menyebar cepat karena tidak ada segmentasi jaringan, membuat seluruh sistem terhubung mudah terinfeksi. Dalam konteks best practice DRP, yang pertama ada backup harus bersifat otomatis, periodik, dan tidak terhubung ke jaringan utama. Kedua, sistem harus menggunakan OS yang diperbarui secara berkala. Yang ketiga, ada prosedur pemulihan harus terdokumentasi, diuji secara berkala. Kelemahan NHS dalam mengimplementasi hal-hal tersebut menyebabkan gangguan besar terhadap pelayanan pasien, bahkan menyebabkan pembatalan operasi dan penolakan pasien baru. 4. Kesimpulan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa serangan ransomware WannaCry menjadi bukti penting kesiapan Disaster Recovery Plan atau DRP yang matang. Lemahnya sistem backup, tidak ada pemutakhiran sistem, dan kurangnya latihan tanggap darurat menyebabkan NHS mengalami gangguan sistematik selama berhari-hari. DRP harus mencakup seluruh siklus identifikasi aset krisis, backup dan recovery, manajemen insiden, hingga evaluasi pasca krisis, terutama untuk sektor vital seperti kesehatan. DRP wajib ditanam sebagai budaya, bukan hanya kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: yang pertama, audit kesiapan DRP minimal 2 kali setahun, simulasi pemulihan bencana setiap 6 bulan, investasi sistem backup offline, dan segmentasi jaringan. Sekian presentasi dari saya. Semoga studi ini bisa menjadi pengingat bahwa teknologi tanpa kesiapan pemulihan adalah resiko sangat besar. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.